Suke enggak Pak? Mun kita datang. Suke luar biasa. Ya Allah. Ada kayak istri Pak Pijai Ustaz. Kayak kalau tadi dari masjid itu ada siap anduk juga ada. Ya Allah Ibu. Kemudian cemeti ini untuk apa wahai Muti'ah? Wahai Fatimah, andai suamiku merasakan masakan yang kumasak ini tidak sesuai dengan seleranya, aku cambuk diriku. Karena aku takut kepada Allah, dia tidak rela. Dia tidak ikhlas. Apa yang kumasak ini tidak menyenangkan hatinya, aku cambuk diriku sebagai balasannya. Ya Allah, ini memang kuat inyan nak masuk surga Ibu ya. Kira-kira Ibu kuatkan enggak macam itu? Ya Allah, nak gundurkan diri jadi bini macam itu ya. Ya Allah. Tapi insya Allah Pak bapak-bapak yang di situ dan juga macamnya tuntutannya insya Allah. Tapi ini bukan permintaan suami, Bu. Bukan permintaan suami. Tapi karena ia berusaha untuk menjaga satu, kesucian dirinya. Keimanan kepada Allah dipertahankan. Keimanan kepada Rasulullah dipertahankan. Tapi kesucian dirinya pun dia pertahankan. Kita teringat dengan kisah Maryam. Kenal dengan Maryam, Bu? Kenal, Bu? Kurang pasiran nih, Bu. Bu Maryam. Bukan, maksud saya Maryam yang ada Allah ceritakan dalam Quran. Ada kan surah Maryam? Ada. Katanya mau ibu-ibu lakaan hamil 7 bulan, nah baca surah Maryam. Biar kala anak lahir solehah macam Siti Maryam. Katanya mun laki katanya bacakan surah Yusuf. Biar ganteng dan soleh macam Nabi Yusuf. Tapi bagi anak lahir bukan Yusuf, panggilan Ucup ya Bu. Ucup. Masya Allah. Nah, bagaimana Siti Maryam itu juga menjadi seorang wanita yang dirindukan surga. Sehingga Allah abadikan sosok Maryam ini dalam satu surah dalam Quran, yaitu surah Maryam. Apa yang membuat Allah senang kepadanya? Karena dia adalah seorang wanita yang taat kepada Allah dan berusaha mempertahankan kesucian dirinya. Ini luar biasa, Bu. Makanya wanita yang dirindukan surga adalah wanita yang selalu berusaha menjaga kesucian dirinya. Menjaga keimanan kepada Allah, menjaga keimanan kepada Rasulullah, dan menjaga kesucian dirinya. Yang keempat tadi, Bu, menjaga amanah suaminya, mencari keredoan suaminya. Bagi yang masih punya suami, pasti ada yang bertanya, Pak, lakiku udah meninggal, Pak, gimana cari aku minta keredoan suami? Nah, ini Bu apa Pak? Belaki agi. Allah, belaki aginya Pak Pijai. Nah, itu tentang anak Pak bidadari surga. Wallahu a'lam, Bu. Katanya istri kalau ditinggal suami atau suami yang wafat meninggal sepasang suami istri di dunia, maka istrinya yang di dunia itu akan menjadi bidadari surganya. Nah, bagaimana kalau wanita menikah lagi gitu, istrinya tuh menikah lagi, maka dia akan menjadi bidadari bagi suaminya yang kedua. Nah, awak jak mun batul baik. Mun laking masuk surga, mundaan. Nah, jadi saya pesankan Bu andai ibu yang
maaf, sudah ditinggal wafat oleh suaminya yang soleh, yang dah bagus lah pokok orang soleh. Nah, kalau bisa ibu, sudah cari pengganti agi lah. Oh. Sudah cari pengganti agi. Apa Pak? Bu? Nah, mun orang laki beda. Mun istrinya meninggal, dapat 2 bidadari, Bu. Ya, dapat 2 bidadari. Ibu sana apa? Sana iri, Ibu. Ibu sana iri, Ibu. Insya Allah selama soleh dan solehah masuk surga, insya Allah, Bu, bersama-sama di dalam surganya Allah. Bersama-sama dalam surganya Allah. Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah, adalah penghuni surga. Istri yang paling dicintai Rasulullah, Bu. Suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk-duduk, tiba-tiba meleleh air matanya, Bu. Netes air mata Rasulullah. Ketahuan oleh Aisyah. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda menangis? Kenapa Anda menangis? Kata Rasulullah apa? Wahai Humaira. Jadi panggilan Aisyah itu Humaira, Bu. Humaira artinya yang memiliki wajah yang kemerah-merahan. Ibu, di situ ada ke muka yang agak merah sedikit. Selalu. Ya, Humaira juga namanya, Bu. Humaira. Ya. Wallahu a'lam ya, apakah karena memang begitulah kenyataannya, tapi bisa jadi keadaan itu muncul ketika terjadi sesuatu. Wahai Rasulullah, kenapa Anda menangis? Wahai Humaira, aku teringat akan Khadijah. Apa reaksi dari Aisyah? Merah muka Aisyah, Bu, menunjukkan wajah cemburu. Tapi di sini ada pelajaran apa yang membuat Rasulullah itu selalu ingat akan Khadijah. Rasulullah ingat akan Khadijah karena ingat akan kebaikannya. Rasulullah ingat betapa besar pengorbanan Khadijah terhadap perjuangan Rasulullah. Dan betapa cintanya Khadijah kepada Allah dan kepada Rasulullah. Jadi ternyata dalam kisah ini, Bu, perempuan yang dirindukan surga bila memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Allah dan kepada agama Allah, termasuklah kepada suami. Jadi barangkali yang patut untuk diazamkan dalam hati ini, Bu, diazamkan itu apa? Dikuatkan dalam hati ini. Ya Allah, aku berbuat hari ini, niatku adalah untuk membahagiakan suami. Ibu buat air kopi, niatkan, ya Allah, aku buat air kopi ini untuk membahagiakan suami. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Jadi walaupun suami mungkin di rumah ndaan banyak tuntutan, ibu, Pak Asbu tuh ndaan banyak nuntut, insyaallah nampak wajah tuh, Bu. Gimana, Bu? Pak Pijai juga, Bu. Ade kopi, alhamdulillah, ndaan dibuatkan buat seorang, ndaan juga marah. Ya alhamdulillah, Bu. Ialah tipe-tipe suami yang ada di dalam masjid tuh, Bu. Ya Allah. Biarpun tidak ada tuntutan, barangkali alangkah lebih baiknya tugas dan kewajiban kita ditunaikan. Ada pertanyaan gitu, Bu. Pak, ini barusan berapa hari yang lalu, Bu, seminggu yang lalu, ada yang curhat di WA saya. Pak, apakah aku harus taat kepada suamiku? Sementara, ini mohon maaf, Bu, bahasanya sementara, artinya mudah-mudahan satu saat dia mendapatkan hidayah. Ya, ini mohon maaf ya, Bu, ibadah sholatnya ini jarang-jarang ditunaikan. Jarang-jarang ditunaikan.
Kalau ibu curhat dengan mama dedeh pakai kalimat itu, apa kata mama dedeh? Apa ibu?